Dan sunnah Nabi Muhammad itu ada wibawa. Kalau perempuan pakai kerudung, An-Nur 31 atau Al-Ahzab 59 pakai cadar. Ini ada yang cadar 1, ada yang cadar 2, pokoknya pakai cadar 3, lumayan lah banyak. Yang pakai cadar itu, Bu, mengamalkan Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Jilbab. Lihat terjemahan Quran Departemen Agama, kitab tafsir Jalalain, Qurtubi, Ibnu Katsir, fi ahkamil Quran, macam-macam lah. Carilah tafsir-tafsir besar, tafsir Menteri Agama. Jilbab ialah sejenis baju kurung yang longgar, yang lapang, yang dapat menutup kepala, wajah, dan dada. Jadi perempuan pakai cadar itu mengikuti Al-Ahzab 59. Perempuan yang pakai kerudung nampak wajahnya telapak tangan, tapi kerudungnya sampai dadanya, itu An-Nur 31. Kalau pakai kerudung sampai dada, jangan digolong di leher macam ular kobra, kurang panjang. Paham? Pakaian wanita hanya 2, ikut Nabi. Jangan ikut yang lain. Jangan ikut artis itu yang berani masuk neraka itu. Saya biar raja masuk neraka, enak katanya. Enak gondol. Masuk tungku api aja kau menjerit. Ini kadang-kadang rusak hari ini manusia. Nah, kalau ibu pakai kerudung, pakai cadar, ibu 24 jam dihitung beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat 5 menit, 10 menit sudah selesai, betul. Puasa bulan Ramadan aja. Tapi kalau pakai cadar, selama pakai cadar dihitung ibadah terus. Selama pakai jilbab dihitung ibadah, selama pakai kerudung dihitung ibadah. Jangan kalian ejek. Pakai kerudung udah bagus, lewat pakai cadar. Batman, ninja. Dia mengamalkan Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Dia ikut Nabi, ikut istri Nabi. Ya ayuhan Nabi, hai Nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hai Nabi, perintahkan istri-istrimu. Perintahkan kepada anak-anak perempuanmu, hai Nabi. Perintahkan kepada semua istri orang beriman sampai hari kiamat. Wajiblah mereka menutup seluruh tubuh mereka termasuk wajah mereka dengan jilbab-jilbab mereka. Kita tinggal pilih, ibu mau pakai jilbab, pakai cadar, pilih. Tapi jangan pakai yang lain. Paham? Mana lebih bagus? Pakai kerudung, nampak wajah, atau tutup wajah pakai cadar? Mana lebih bagus? Jawab yang kuat. Kenapa nggak kalian pakai? Aku tanya dulu, mana bagus perempuan tuh pakai cadar atau pakai kerudung? Mana lebih bagus? Dua-dua bagus. Yang lebih bagus? Cadar. Saya setuju cadar. Kenapa? Karena perempuan ini cantiknya di wajah. Cantik perempuan di wajah. Kalau perempuan sudah mau menutup wajahnya, imannya hebat itu. Sebab perempuan ini memiliki sifat tabarruj. Kalau bahasa Inggrisnya estetika. Asal ada yang cantik, kalau perempuan selalu mau ditunjukkannya ke orang. Itu sifat perempuan. Kalau tangannya cantik, sedikit-sedikit main tangan. Dari mana kak? Dari sana. Mau ke sini lagi, di sini nih, mau sebentar lagi mau ke situ. Itu berarti tangannya cantik tuh, lentik. Kalau tangannya jempol semua, mana? Situ, mana? Ini lagi situ. Nah, berarti mulutnya yang bagus. Perempuan, betul nggak? Kalau sudah pakai baju baru perempuan, entar-entar mau keluar. Kalau udah berhias pakai baju baru keliling kampung tak ada yang menegur, suntuk dia. Hari ini kok sial kali aku ya. Gak ada yang memuji aku. Langsung masuk kamar sampai rumah, kunci kamar berkaca. Memang kurang cerah wajahku hari ini. Coba kalau ada yang memujinya. Biar yang memujinya kakek-kakek. Lewat udah pakai baju baru, pakai hiasan-hiasan cantik merah-merah, ditampari pipinya biar merah. Lewat tiba-tiba ada kakek-kakek. Aduh. Belum pernah saya lihat perempuan secantik ini. Oh, dia langsung. Padahal kakek-kakek. Aduh. Sampai rumah langsung berkaca dia. Diam-diam aku kunci kamar, aku berkaca, berputar-putar, aku berhayal seperti putri raja. Setelah sadar ku tertawa. Setengah kilo.
itu seandainya wajah nggak wajib, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan wajah itu sunat ditutup. Tapi Imam Ibnu Hajar, Imam Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Nawawi Al-Bantani, banyak imam-imam kita mazhab Syafi'i termasuk Imam Syafi'i mengatakan wajah itu wajib ditutup. Seandainya lah wajah tak wajib sunat, sebaiknya ditutup. Kenapa? Karena laki-laki itu jatuh cinta karena lihat wajah. Seandainya wajah nggak wajib ditutup, seandainya, tetap aja wajah yang bikin laki-laki tergila-gila. Peribahasa Melayu semuanya memuji perempuan tentang wajah. Wajahnya bagaikan bulan purnama, wajahnya, matanya bagaikan bintang kejora, betul? Alisnya bagaikan semut beriring, semua di wajah. Giginya seperti biji mentimun, bibirnya seperti limau seulas. Ini mesti limau sambal. Kalau limau Bali macam bibir kerbau lah. Pipinya bagaikan pauh di layang, ngiler orang. Dagunya umpama lebah bergantung, semua di wajah, betul? Dan tak ada laki-laki jatuh cinta melainkan lihat wajah. Lagu keroncong tahun 60-an udah cerita tentang itu. Terbayang-bayang wajahmu dengan rupa yang manis. Nggak ada. Terbayang-bayang lututmu. Walaupun lutut aurat, tak ada orang jatuh cinta yang lutut, betul? Apalagi tumit. Tumit itu aurat. Siapa sholat tumitnya nampak, tak sah sholatnya. Tapi tak ada laki-laki jatuh cinta lihat tumit. Bapak dulu kawin sama emak gara-gara apa? Jatuh cinta sama emak kau. Lihat apa? Tumit. Mabok kamu. Maka wajah wanita itu sebaiknya ditutup supaya laki-laki nggak rusak. Paham? Seandainya perempuan main nasyid pakai kerudung, tutup semua, cuman wajahnya sama tapak tangan samping, dadanya ditutup semua rapi, main nasyid, nyanyinya siksa kubur. Takutlah kamu kan pintu kubur, takutlah kamu kan pintu kubur, takutlah kamu kan pintu kubur. Ini laki-laki tak ada yang ingat kubur. Dia bilang apa? Paten juga bibir kawan lo. Namanya laki-laki, betul? Makanya perempuan tuh hebat. Perempuan tuh dalam hadis kata Nabi, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia ini perhiasan. Permata itu bisa harganya miliaran. Tapi perhiasan permata, emas, berlian semua, kiamat hancur lebur tanpa bekas, musnah tanpa bekas. Betul? Tapi kata Nabi, perhiasan paling mahal adalah wanita yang solehah. Begitu dia kiamat mati, orang-orang perempuan solehah masuk surga, ditukar Allah bentuknya lebih cantik 70 kali lipat dari ratunya bidadari. Nisaul jannah min nisa'id dunya afdalu min hurin ain. Wanita dunia yang makan kangkung, makan ikan samge, tapi solehah, kalau mati masuk surga, lebih cantik dari ratunya bidadari. Kita lihat bidadari hur, ternganga 70 tahun. Itu hurun, bidadari biasa. Kalau meludah bidadari ke laut, harumlah air laut sampai hari kiamat. Bedanya sama bini kita kalau di ludahnya kita. Minta belikan HP Android, dia nggak kita kasih, pih, 2 minggu masih terasa. Tapi kalau wanita ini bisa masuk surga, lebih cantik 70 kali lipat dari ratunya bidadari. Wanita solehah lebih dulu masuk surga 500 tahun dari suaminya yang soleh. Kalah kita Pak. Kita laki-laki soleh, dakwah 3 hari tiap bulan, 40 hari setahun, 4 bulan seumur hidup.
keliling, tinggalkan anak istri, pakai cari duit sendiri, dakwah, diludahi orang, diusir orang. Saya berapa kali dakwah diusir orang. Dulu saya dakwah dari masjid kemari, saya tahun berapa, 90-an ini udah sini saya, masih kayu masjid ini. Dakwah sini 3 hari saya, payahnya ngajak orang ke masjid. Saya pernah dakwah ngajak orang ke masjid, dikasih uang 100 perak. Nah, kata iya, bukan pengemis aku, kaya anakku pun dari dia. Begitulah sakitnya dakwah itu, tahu, diusir-usir, ditangkap polisi, dibilang aliran sesat. Saya sedang dakwah lagi baca taklim, datang polisi. Ini aliran apa? Cuma 2 aliran Pak. Aliran apa? Dicatatnya. 1 aliran listrik, 1 aliran air. Ditanya aliran, orang ke masjid kok ditanya aliran. Walaupun kami laki-laki solehnya bukan main. Kalau istri kami solehah, maka laki-laki ini kalah 500 tahun lebih dulu istrinya masuk surga. Dimasukkan dulu ke surga perempuan, dimandikan ke sungai di surga namanya Nahrun Hayah, sungai kehidupan. Diganti kulitnya. Orang hitam tak boleh masuk surga. Jelek surga ada orang hitam. Aku nggak selera kalau di surga orang hitam. Nenek-nenek, maaf, nenek-nenek nggak bisa masuk surga. Rusak surga kalau ada nenek-nenek. Masuk surga dimandikan dulu di sungai kehidupan, diganti kulitnya yang keriput jadi halus, kulit hitam diganti jadi merah jambu, pink. Kulit ahli surga itu merah jambu. Kulit Nabi Adam dan Siti Hawa diciptakan di surga, warna kulitnya merah jambu. Ada di tangan, di badan kita ini. Buktinya kita anak cucu Nabi Adam distempel di kuku kita itu, pijit, merah jambu, keturunan Nabi Adam. Pijit, kalau hitam keturunan monyet. Kulit wanita di sorga, laki-laki di sorga merah jambu, kulitnya halus. Nenek-nenek dijadikan gadis perawan 17 tahun, perawan selama-lamanya. Hidungnya pesek dimancungkan, giginya merongos, nggak boleh masuk surga orang merongos. Jadi presiden boleh merongos, masuk surga nggak boleh. Paham? Kemudian dipakaikan baju sutra 70 lapis, dia dimasukkan ke surga. Istananya besar, pintunya dari jamrud. Jamrud sebesar kuku aja harganya ratusan juta. Kalau ini jamrud palsu, cuman karena yang pakai ustadz pikir orang hebat aja. Bagaimana sebesar pintu, berapa triliun. Tempat tidur dari yakut merah. Istri kita ditidurkan di tempat tidur besar, menunggu kita datang 500 tahun miring ke kanan. 500 tahun kemudian baru kita nyusul. Menengok bidadari penjaga taman, kita tengah-tengah 70 tahun. Ditegurnya, Tuan, kau biniku, bukan pelayan, penjaga taman. Biniku mana? Udah nunggu 500 tahun yang lalu dalam surga. Lari-lari dia nengok istrinya. Begitu datang disambut istrinya. Sabah minahe koce-koce otak. Mak tenganga-nya 4.900 tahun tenganga. Disenggol bininya, bang. Engkau siapa? Aku nih Aminah, bang, bini abang. Ya Allah, dulu kau di dunia pendek, tonggek, pendek. Oh bang, ini sorga bang, tak ada orang pendek, tonggek, pendek di sorga bang. Ya Allah, baju sutra hijau 70 lapis. Panas dong. Ini sorga, bukan Pulau Perlis. 70 lapis. Tapi kalau ditengok suaminya ke jantung istrinya, tembus ke jantung istrinya, nampak jantung istrinya itu berdenyut menyebut nama suaminya. Jainal, 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 Jainal. Tak ada di sana selingkuh. La yasma'una fiha lagwa wa la ta'sima. Di sana nggak ada kata-kata dusta, nggak ada bohong, tidak ada kata-kata dosa di sana. Di sini bohong, banyak bohong. Kalau saya nanti jadi pejabat menang, maka semua akan saya bikin murah. Udah jadi murah apa mahal? Hidup tambah, hidup rakyat akan senang. Senang apa susah? Pembohong. Kalau surga nggak bisa bohong.
Begitu indahnya di sana. Mau masuk surga? Bodoh lah nggak mau masuk surga. Kita disuruh mengharap surga, betul? Sama siapa perempuan masuk surga? Sama suaminya. Tapi lebih dulu dia 500 tahun. Orang bertanya, kalau wanita soleha masuk surga, siapa suaminya di surga? Suami ibu yang inilah, yang ini. Ada orang tanya, Pak Ustadz, saya kalau masuk surga, istri saya di surga siapa? Ya, istrimu yang di dunia inilah. Protes dia. Ya, dia lagi. Ajab kali lah Ustadz. Kalau kita soleh, istri kita soleha, kita masuk surga. Suami istri di dunia, suami istri di surga. Hanya lebih dulu dia 500 tahun aja. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Siapa dapat catatan amal tangan kanan, orang itu akan masuk surga dengan pemeriksaan yang enteng saja. Lihat wajahnya saja, malaikat sudah tahu ini ahli surga. Bercahaya, bekas wuduknya lebih terang dari matahari, bekas sujudnya terang. Mereka tanya, engkau siapa? Aku umat Nabi lah. Kenapa bercahaya? Selalu wuduk, selalu solat. Oh iya tak iya. Nak kemana? Surga lah. Oh, oke, silakan sana. Ada pintu khusus untuk orang-orang masuk surga yang menjaga solat. Namanya pintunya babus sholat. Ringan pemeriksaan. Yang ahli puasa, entar puasa. Sampai akhirat, badannya tidak bercahaya tapi mulutnya harum. La khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misik. Demi sesungguhnya bau mulut orang yang puasa di dunia, bau apa enggak? Di akhirat lebih harum dari minyak kasturi. Sehingga orang-orang soleh itu di akhirat berdiri di padang mahsyar, dia ucapkan salam aja. Yang jago-jago puasa itu, assalamualaikum, keluar dari mulutnya bau harum berkilo-kilometer. Malaikat cium, wow, this is a very good smell. Nah kemana? Surga. Itu ada pintu yang kedua namanya Babur Royan, khusus untuk orang-orang yang menjaga puasa. Gampang masuk surga itu. Bersama istri. Dalam Quran ditulis surah Yasin, hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Mereka dan istri mereka akan sama-sama dalam surga di bawah naungan yang indah dan nyaman. Di sana minta apa saja akan diberi oleh Allah, dan Allah menyambut mereka. Salam qaulan mir rabbir rahim. Ini kan janji. Yakin nggak? Yakin. Nggak usah kita cari jahat-jahat. 60 tahun, 70 tahun kita mati. Hiduplah dengan agama cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya tanya, bapak-bapak mau masuk surga nak? Betul? 2 langkah aja. Berapa sekarang? Laki-laki masuk surga kata Sayyidina Ali 2 langkah saja. Berapa langkah? Perempuan mau masuk surga? Ya lemah sekali jawabnya. Mau masuk surga? 4 langkah. Berapa langkah? Laki-laki? Perempuan dulu kita buka. Langkah pertama perempuan masuk surga, jaga sholat 5 waktu, bisa. Pokoknya selalu dengan azan, caranya begitu. Azan berhentikan terus. Asal udah azan matikan kompor. Nanti dilanjut. Kalau diteruskan masa bisa lewat sampai jam 3 sholat zuhur. Paham? Apalagi nonton drama itu, film India. Cing 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 cing. Oh, bisa tidak sholat zuhur bisa. Pokoknya selalu dengar azan, perempuan berhenti langsung sholat. Siap? Langkah pertama beres. Langkah kedua, perempuan mau masuk surga, puasa Ramadan harap dijaga. Bisa? Yang tinggal langsung ganti. Bisa? Udah semifinal. 2 langkah lagi bu masuk surga. Mudah masuk surga bu. Yang ketiga, wa hafazat farjaha, tutup aurat, jangan selingkuh sampai mati sekalipun. Bisa? Tinggal 3 orang yang jawab. Tutup aurat, jangan selingkuh sekalipun sampai mati. Bisa?
Jangan selingkuh sama tukang ojek. Ini yang sial tukang ojek nih. Aku tak kukasih biniku naik ojek. Memang murah, tapi bisa 70 kali ngerem. Itu belum rem mendadak. Tak kukasih. Perempuan jangan selingkuh. Tutup aurat cuma 2, kerudung, cadar udah. Jangan selingkuh. Jangan percaya mulut laki-laki. Ini penipu semua nih. Kalau sudah laki-laki muji-muji, Bu, penipu itu. Aku, Kak, udah jalan aku dari Aceh sampai Lampung. Belum pernah aku tengok perempuan secantik Kakak. Bilang, penipu kau, bilang. Sudah dikasih tahu oleh nenek moyang kita. Terang bulan, terang dikali, buaya timbul, kusangka mati. Jangan percaya mulut laki-laki, berani sumpah tapi takut mati. Ini laki-laki sumpah, walaupun harus menyeberangi lautan api, engkau akan kudapatkan. Penipu kau. Kau berani sumpah begitu karena memang tak ada lautan api. Di mana-mana laut air semua. Udah Ustaz jangan banyak bicara. Seandainya ada lautan api, pasti akan kuseberangi demi cintaku. Omong kosong kau, minum kopi panas saja kau tiup. Ini penipu semua ini. Jangan percaya mulut laki-laki. Gombal. Aku nggak berani bilang buaya. Laki-laki buaya nggak berani karena buaya setia. Oh, buaya jangan kalian fitnah, nanti nggak tahan kalian dituntut buaya di hari kiamat. Buaya binatang paling setia sama bininya. Buaya kalau sudah kawin, dia tidak akan kawin lagi dengan yang lain sampai bininya mati pun dia nggak kawin lagi. Makanya orang Betawi kalau kawin, pengantin laki-laki wajib membawa roti buaya, jantan betina. Saya tanya tuh, kenapa pakai roti? Pengantin laki-laki antarannya buaya, roti buaya. Kata tokoh Betawi, karena buaya adalah binatang yang paling setia terhadap pasangannya. Mana ada buaya selingkuh. Jangan tuduh-tuduh buaya. Kalau laki-laki yang bejat, bilang laki-laki mata keranjang. Oh, keranjang kan matanya banyak. Nah, bilang laki-laki buaya. Cuman laki-laki ini udah tahu keranjang, mata keranjang, perempuan suka dikeranjangi laki-laki. Memang bodoh perempuan. Laki-laki ini merayu, kalau merayu, apalagi penyanyi. Kalau penyanyi, hancur hati ibu-ibu tau. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Macam betul aja padahal bininya udah 4. Jangan percaya mulut laki-laki, siap. Percayalah mulut suami ibu aja, siap. Biar suami ibu itu pendek, tonggek, pesek, jelek, asal suami ibu halal, betul. Lebih baiklah punya suami jelek, pendek, tonggek, pesek, miskin daripada kaya, ganteng, tapi bejat. Pilih mana? Pilih ganteng tapi bejat atau pilih pesek tapi setia? Enggak dua-duanya, janda lah kalian. Pilih agamanya, betul. Pilih agamanya, betul. Di surga nanti ganteng dia. Di sini ganteng tapi bejat, di akhirat remuk dia masuk neraka, tak jumpa lagi mawa. Biar di dunia ini dia jelek, pendek, tonggek, pesek, asal dia soleh, di akhirat dia jadi lebih ganteng dari orang terganteng di dunia. Saya begitu sama istri saya lihat istriku, wah memang cantik lah pula. Tadi malam ku tengok wajah istriku, bercahaya istriku. Baca Quran tuh bisa 6-8 juz sehari. Memang cantik lah istri saya. Sayang kali saya. Udahlah insinyur, teknik kimia, cantik pula, baca Quran hebat, penghafal Quran, servis pula. Aduh. Kalau udah begitu di madu juga memang jahanam lagi. Masya Allah. Yang ketiga, tutup aurat, jangan selingkuh, siap. Yang terakhir, ini paling mudah untuk perempuan masuk surga. Wa ta'at zaujaha.
taat sama suami, jangan melawan sekalipun sampai mati. Bisa? Ini perlu diulang ini. Langkah keempat supaya wanita masuk surga, taat sama suami, tidak pernah melawan sekalipun sampai mati. Bisa? Bisa? Kuat jawabnya, bisa? Tidak, batal masuk surga. Rasulullah yang bilang itu, hadis Ibnu Majah. Langkah keempat, taat sama suami, jangan melawan. Sekarang aku tanya serius diri aku. Perempuan, siapa di antara kalian yang semenjak kawin sekalipun belum pernah melawan sama suami? Tunjuk tangan. Ada? Berarti kalian ahli neraka jahanam. Makanya jangan melawan suami. Jangan melawan suami. Kalau suaminya pemabuk, Pak. Kalau suaminya penjudi, udah pemabuk, penjudi, tukang selingkuh, gak pandai pula cari makan. Apa mana lah gak kita lawan? Suami ibu ulama aja ibu gak boleh lawan. Apalagi suami ibu pemabuk. Pemabuk dilawan, ditamparnya lah. Dia mabuk lagi. Mabuk lagi. Ibu lawan. Kalau udah ditampar paling nangis. Kalau kau lihat merah di pipi, bekas gambar tanganmu, sering kau lakukan bila kau marah, menutupi salahmu. Pulangkan saja. Jangan mau, umur udah 65. Kalau pulang mana laku lagi. Saya ajari, kalau suami pemabuk, penjudi, tukang selingkuh, jahat, main pukul, jangan dilawan. Tapi ibu diam. Diam. Senjata wanita paling hebat itu diam. Kalau masak, ibu zikirkan makanan itu. Motong tomat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka nur zikir ini masuk ke dalam makanan dan dimakan suami sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, suami jadi baik. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir hati jadi tenang. Cara kedua, masak makanan sayur. Udah masak, matikan kompor, jangan diangkat. Ruqyah suami, ya Allah, suamiku tuh dulu baik, sekarang becatnya bukan main. Semenjak kenal sama janda jahanam tuh. Baikkanlah suamiku ya Allah dengan keberkatan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walad dolin amin. Ludahkan ke sayur tuh. Itu namanya ruqyah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, insya Allah suaminya baik. Ini sunnah Nabi, hadis. Tanya tuh laki-laki, jijik enggak kalian sama ludah istri kalian? Kuat jawabnya jijik enggak? Yang kuat jawabnya jijik enggak? Enggak, mainkan besok pagi. Ini cara Rasulullah Sallallahu Sunnah. Ada cara setan, tapi ibu kekal dalam neraka selama-lamanya. Gimana caranya? Kalau ibu buang air besar, ambil kepala tai itu dulu, jemur, udah kering, simpan kotak bumbu, setiap masak tabur sedikit. Itu namanya ciri barandang. Insya Allah seminggu laki ibu begok. Tapi ibu kekal dalam neraka selama-lamanya. Mau? Pilih yang cara Rasulullah SAW. Siap? Oh bapak terakhir mau masuk surga? Kuat. 2 langkah aja. Langkah pertama kata Sayyidina Ali, laki-laki masuk surga pertama pijak nafsumu. Pijak nafsu. Langkah kedua masuk surga. Gampang kan? Ingat sampai mati. Langkah pertama laki-laki mau masuk surga, nomor 1 pijak nafsumu. Cek. Nomor 2 masuk surga. Mudah kan? Mudah. Ngomongnya mudah. Justru laki-laki paling hancur
hidup di dunia karena nggak tahan menahan nafsu, nggak kuat menahan nafsu. Laki-laki ini, ya Allah, pantang lihat perempuan macam main jago. Saya lihat perempuan rela tak makan. Laki-laki begitu. Cuma laki-laki ini macam ayam jago. Padahal tak hebatnya. Walau selera nafsu, macam dia paling jagonya. Sekali aja langsung. Maka laki-laki ini dijaga, mata nomor satu. Laki-laki ini matanya nggak tahan. Kalau belum kawin, semua perempuan di pelototinya. Emak, ih, wow, lapar dia bukan. Begitu kawin seminggu pucat. Tak ada laki-laki hebat. Tidak ada laki-laki yang sanggup satu malam 7 kali. Kalau laki-laki nggak sanggup, biar minum kuku BMTL 2 ceret, takkan sanggup 7 kali semalam, betul? Kalau perempuan 10 kali pun sanggup. Ayo bang, main kah? Masalahnya laki-laki ini petentengan aja, nggak hebat laki-laki. Oi, kok tahu Ustaz? Aku kan laki-laki. Ada satu hari orang ngaji di kampung, namanya ngaji di kampung. Ustadznya bilang, saudara-saudara sekalian, ini malam Jumat. Siapa yang bisa bercampur sama istrinya di malam Jumat, dia dapat pahala seperti membunuh 40 orang Yahudi. Semangat lelakinya. Pulang, kuit dia lebih ini, kata Ustadz, kalau malam ini kita campur malam Jumat, pahalanya seperti membunuh 40 orang Yahudi. Kata bini, capek kali aku bang, aku jual tape 1 hari keliling kampung. Panas terik hari ini, capek kali aku. Alah dek, kata lakinya, ayolah, 40 Yahudi. Di pojok-pojok akhirnya maulah istrinya. Jadi, alhamdulillah, 40 Yahudi dapat malam ini. Senang kali lakinya. Baru ngantuk-ngantuk di kuit bininya. Bang, tambah 40 lagi bang. Kata lakinya, 40 lagi hajab aku. Aku tadi jual tape bisa 40. Nih orang-orangnya lakinya, semangat lakinya. Jadilah, alhamdulillah, hari ini kita dapat pahala jihad membunuh 80 Yahudi. Akhirnya lakinya pun diambilnya lah gulingnya, dia pun mau tidur lah. Tidur abang dulu. Baru mau tertidur, diguit bininya lagi. Bang, apa? Genapkan 120. Apa kata lakinya? 120? Iya, kalau 120 bukan Yahudi yang mati, laki kau yang mati. Laki-laki ini seleranya mulut aja sama mata, betul? Betul? Nah, makanya kata Nabi, tutup mata. Hei laki-laki, kalau kau berjalan-jalan ketemu perempuan cantik, bergetar hatimu, pulang. Hebat itu hadis. Kau jalan-jalan jumpa perempuan cantik, bergetar hatimu, pulang. Jumpai istrimu. Hebat kan? Ada dibilang, jalan-jalan kau jumpa perempuan cantik, ikuti dia. RT 5, RW 3, nggak ada. Pokoknya kau jumpa perempuan cantik, bergetar hatimu, kepingin kau pulang, jumpai istrimu. Karena apa yang ada di sana, semua ada sama istrimu. Samanya semua. Nggak ada sana melintang, sini membujur. Paham? Kalau kita jalan-jalan jumpa perempuan cantik, bergetar, pulang. Jumpai istri, tumpahkan ke sana, tapi jangan ngomong. Ayo cepat, kenapa? Aku tadi nengok, ditampaknya lah kita. Dan perempuan diingatkan oleh Rasul juga, wanita, kalau suamimu mau kau tolak keinginannya, maka seluruh malaikat selangit melaknatmu sampai kau mau melayaninya. Malaikat selangit berapa triliun. Makanya kalau perempuan ini, kalau laki udah mau, jangan banyak cincong. Kata Rasulullah lagi, hei perempuan, layanilah suamimu walau di atas kompor sekalipun.
sama-sama haus. Paham? Kalau suami udah mau ini kadang-kadang perempuan ini pun belagu kali. Bang minta HP Android bang yang bisa digini-ginikan besar, digini-ginikan kecil itu. Macam mana mau beli Android? COVID-19. Apalagi semenjak si kurus dia jadi presiden. Ajab aku cari duit tau. Kata bininya, tidak ada Android, tidak ada pelayanan. Laki, ayolah Android. Ayolah Android. Durhaka ini istri di hadapan Allah SWT. Mudah-mudahan itu perempuan di sana. Kok di sini insya Allah sama saja. Baik-baik sama suami ya bu. Laki-laki baik-baik sama istri. Ini calon istri kita di sorga nih. Kata Nabi, khairukum li ahlihi. Laki-laki terbaik adalah laki-laki yang paling baik terhadap istrinya. Bukan laki-laki yang paling rajin tahajud. Laki-laki yang paling rajin tahajud laki-laki baik, tapi bukan laki-laki terbaik. Laki-laki yang rajin sedekah laki-laki baik, tapi bukan laki-laki terbaik. Laki-laki yang rajin tersenyum, zikir, laki-laki baik, tapi bukan laki-laki terbaik. Kata Rasulullah, laki-laki terbaik di antara kamu adalah yang paling baik terhadap istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dari kamu semua laki-laki, akulah Rasulullah yang paling baik terhadap istriku. Rasulullah tuh saking sayang sama istri, memanggil namanya aja enggak. Ibunda Khadijah itu 25 tahun jadi istri Nabi, tidak pernah dimadu sampai Khadijah wafat umur 65, satu-satunya istri. Maka saya berusaha mati-matian tidak kawin lagi, mengikut Nabi. Ya sampai sekarang udah berhasil. Entahlah besok gagal, mana kita tahu. Takdir Allah, betul nggak? Tapi Nabi itu dengan Siti Khadijah nggak pernah memadu dan memanggil namanya nggak. Yang dipanggil Siti Khadijah itu Habibi. Ya Habibi, wahai kekasihku. Kalau pulang dari mana-mana Nabi panggil Siti Khadijah, ya Habibi, wahai kekasih. Sekarang yang memanggil Habibi sama istrinya orang Inggris, Amerika, nggak Islam. Mereka panggil istrinya my darling, my love, sweetheart, baby, I love you baby. Mereka mesra panggil istrinya kayak Rasulullah. Kita 7 keturunan orang Islam panggil bini kita asal-asalan. Hoi, buka pintu hoi. Siapa woi? Datang tamu, woi, bikin kopi woi, 2 woi, yang banyak gulanya woi. Untung bininya nggak jawab, gula habis woi, beli dulu woi. Jadi apa rumah kita woi. Panggil sayang, sayang, bikinkan kopi sayang. Ada datang si Udin ini, dia hobinya makan minum kopi yang banyak gulanya, dia sakit mah. Rezeki, siapa datang tamu dia sedekah sama tamu, Allah sedekah kepadanya 1000 kebaikan. Ya sayang, kan enak. Jangan manggil sayang, udah terlambat. Ada veteran umur 80 tahun, upacara bendera 17 Agustus, jumpa kawannya umur 78. Apa kabar Din? Tinggal kita berdua bang, yang lain geng semua. Ayo ke rumahku yuk minum kopi. Ayolah bang, duduklah orang di berdua. Dipanggilnya lah bini jadi dapur. Sayang, bikinkan kopi 2 yang banyak gulanya. Si Udin datang. Terkejut Udin, hebat kali abang, udah 80 tahun umur masih panggil sayang. Gak lama bininya keluar, udah tua lah, keriput, peot. Kasih kopi, dielusnya pundak istrinya. Makasih sayang. Istrinya menjawab dengan lirik, iya bang. Masuk ke dapur, cemburu si Udin, hebat kali ya bang, udah umur 80 masih panggil sayang, mesra kali. Shh, aku lupa namanya. Mau aku tanya tersinggung dia nanti. Terpaksa aku panggil sayang. Jangan manggil istri sayang, udah pikun. Paham? Nabi kalau panggil Siti Khadijah, ya Habibi. Kalau panggil Siti Aisyah, ya Humairah, wahai si pipi merah. Bangganya istri kalau kita panggil. Pulang kita kan, menjerit kita di pinggir pagar tuh.
Si pipi merah, abang pulang. Apa nggak lari-lari kecil dia? Panggillah istrimu dengan panggilan yang membuat dia bangga di hadapan kawan-kawannya. Kalau badannya kecil, kita pulang panggil, si kumil-kumil, abang pulang. Dia pun lari-lari. Jangan hina istrimu. Udah kecil, nyel, pintu nyel. Abang kok manggil unyil, kau memang unyil. Jangan. Nanti bininya besar dihinanya. Dihinanya bininya di hadapan anak-anaknya. Nak, mana kulkas nak? Sebelah bapak tuh, bukan ini yang bisa jalan-jalan. Mana ada kulkas jalan-jalan? Mamamu. Jangan hina istri kita. Hunna libasul lakum. Istrimu itu pakaianmu. Hai laki-laki. Wa antum libasul lahun. Kamu pakaian istrimu. Kalau pakaian saya robek-robek, yang malu bukan pakaian saya, yang malu saya. Betul. Banggakan istrimu di hadapan kawan-kawannya. Jaga harga dirinya. Makanya sunnah dari merantau atau dari luar pulang bawa hadiah untuk istri. Rebut perasaannya. Perasaan itu 9. Saya kalau pulang keluar dakwah, mesti saya bawa untuk istri saya sesuatu yang spesial. Kadang-kadang kubawakan peyek. Kan spesial. Apa ini bang? Peyek. Enak ya bang? Enak lah. Peyek. Udah mesti mahal-mahal, tapi ada perasaan dia kita ambil. Betul. Sebab kata Nabi, wanita itu perasaannya 9, akalnya 1. Perempuan ini bodohnya ini. Akal 1. Kalau akal kita 9, perasaan kita 1. Oleh karena itu laki-laki harus mempertebal perasaan untuk menyenangkan hati istri. Kalau istri sudah masak, puji-puji. Aduh mak, enak kali enak bang. Mak, belum pernah abang makan tuco udang seenak ini. Bangganya dia. Kita makan habis dia gak dapat pun senang dia. Ya habis semua kau gak sempat. Gak apa-apa bang, awak bahagia kali ya bang. Itulah bodoh perempuan. Karena memang perasaannya besar, akalnya kurang. Puji-puji, inilah tuco udang paling enak seumur hidup. Abang gak pernah makan tuco udang. Oh mak, bangganya dia. Cuman itulah resiko. 3 bulan bisa tuco udang terus. Kan dia perasaannya bukan akalnya. Mertuanya nanya, kenapa kau tiap hari tuco udang? Abang suka mak. Suka pun kalau tiap hari muak. Gak ada akalnya ada. Maka kalau perempuan sudah direbut perasaannya, hilang akalnya. Makanya kalau dia sedang masak, kita urut bahunya, capek sayang. Nanti lihat mertua sedang mandi. Itu asal masak 2 bulan senyum aja. Mertuanya tanya, kau kenapa senyum aja Mina kalau masak? Gak apa-apa, ingat bab, ingat abang. Padahal 2 bulan yang lalunya, sudah bodohnya. Kalau udah direbut perasaannya, akalnya nggak jalan. Ngadu orang, Mina, aku tengok laki kau tadi di Medan gandengan sama perempuan muda di mall. Bongak kau. Lakiku tuh sayang sama kau, tahu sama aku. Aku masak aja diurutnya. Makanya rebut perasaan istri dengan perasaan. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau kau campur sama istrimu di malam hari, setelah selesai hajatmu timbul rasa bosanmu, betul ya? Jangan tidur kata Nabi. Tinggallah kau barang sejenak. Elus-elus rambutnya, pijit-pijit hidungnya, elus-elus pipinya, puji-puji dia. Hebat kali kau sayang. Hidungmu inilah. Kata orang hidungku pesek bang. Justru di pesekmu inilah kau cantik. Walaupun hati kita sudah muak. Perasaan kita memang cuma satu, perasaan kita ditebalkan sedikit. Kata Rasul, janganlah kau tinggalkan istrimu ketika hajatmu sudah selesai. Jangan seperti burung, habis hajat terbang. Jangan. Udah selesai kita ngantuk, puji-puji dulu. Kau hebat kali sayang, luar biasa malam ini sayang. Habis itu abang ngantuk tidur ya, baru tidur. Jangan begitu selesai langsung tidur. Cek-cek-tap. Tengok bini, persis kodok. Tak ada agama sesempurna Islam. Betul? Betul?
Makanya Nabi diutus membawa petunjuk hidup yang sempurna dan membawa agama yang paling betul. Mudah-mudahan kita hidup sebagai orang Islam, mati sebagai orang Islam, dan setelah mati dikumpulkan bersama orang-orang Islam. Jangan kalian bantu orang lain. Kalau ada orang Islam, harus berpihak kepada orang Islam. Kalau ada pisang awak, buat apa pisang lilin? Kalau ada orang awak, untuk apa orang lain? Paham? Ini sekarang terbalik, sama saudaranya Islam. Garangnya bukan main. Giliran sama orang lain, baiknya bukan main. Ikut selawat Nabi di gereja. Salatullah, salamullah. Di gereja. Untuk apa kau selawat di gereja? Gak ada orang beriman di situ. Siap. Udah waktu zuhur, waktu asar. Siap-siap kita sholat asar ya. Yang perempuan boleh pulang baik-baik.